Al-ikhwajakallah, di mana salah satu kandungan inti daripada surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita akan datangnya hari berbangkit. Setelah kematian kita, Allah akan membangkitkan kita untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatan dan amalan kita. Kebaikan akan mendapatkan kebaikan, keburukan tidak dibalas kecuali dengan yang semisalnya. Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Ini surat Yasin yang ke-32. Jadi setelah orang-orang kafir mendustakan akan adanya hari kebangkitan, Allah bertanya bahwa orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Allah, mendustakan hari kiamat, sudah diwafatkan, dimatikan oleh Allah, nggak ada yang kembali. Dan semuanya, kata Allah, akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi untuk dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa engkau mengatakan seperti ini? Kenapa engkau mengatakan seperti itu? Apa alasan engkau beramal seperti ini dan seperti itu? Alaikumsalam. Ingat bahwasanya pertanyaan kita di akhirat secara ringkas, Allah akan bertanya, "Madza kuntum ta'budun?" Siapa yang kalian sembah? Dan yang kedua, "Wa madza ajabtumul mursalin?" Bagaimana kalian bersikap ataupun bagaimana kalian menerima seruan para rasul yang diutus. Alaikumsalam hayakum. Tentu dalam hal ini kita juga harus senantiasa mengingat dalam ibadah harus ada ikhlas, harus senantiasa mutaba'atu ar-rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Ketika Allah menyatakan bahwa kita akan dikembalikan kepadanya, maka Allah memberikan bukti ataupun dalil yang terlihat oleh mata kita untuk memudahkan pemahaman kita. Dan Allah Subhanahu wa taala saat memberikan dalil dengan sesuatu yang kita lihat secara langsung dan dekat dengan kita, bahkan kita berada di atasnya. Contoh di ayat yang ke-33 sampai 35 ini Allah menyatakan, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun. Suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka, bagi orang-orang kafir itu adalah bumi yang mati, lalu kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ayatul lahum. Allah dengan tegas menyatakan ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan dan bukti nyata akan adanya hari kebangkitan, lahum, bagi mereka. Nah ibu sekalian, dalam Al-Quranul Karim Allah banyak memberikan tanda-tanda seperti ini bagi orang-orang kafir. Adapun bagi orang-orang yang beriman, mereka sudah memahami dengan adanya bumi itu adalah tanda adanya Allah sang pencipta. Ketika mereka melihat kokohnya gunung, mereka akan menyatakan yang menciptakannya tentu adalah zat yang maha kuat, yang maha perkasa. Melihat langit dan sebagainya, itu orang-orang yang beriman ya ibu sekalian. Adapun orang-orang kafir, dengan adanya alam semesta yang begitu megah, hebat, kuat ternyata tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka, bagi orang-orang kafir. Sekali lagi ibu sekalian, kita sebagai orang beriman mestinya senantiasa mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita rasakan saat ini di atas dunia. Bagi orang-orang kafir itu, wa ayatul lahumul ardul maitah, bumi yang mati. Bumi yang mati. Maksud bumi mati di sini adalah bumi yang tandus. Bumi gersang, tidak ada pepohonan di atasnya ibu sekalian. Tidak ada sumber air. Gersang. Dikatakan al-ardul maitah, itu adalah bumi yang mati.
ahyainaha, kami hidupkan bumi tersebut dengan diturunkan hujan. Setelah turunnya hujan, mulailah tumbuh rerumputan, kemudian pepohonan, jadi hijaulah ya, jadi rindanglah tempat tersebut. Kemudian Allah menyatakan wa akhrajna minha habba, Allah mengeluarkan darinya, dari perut bumi ini, dari tanah tersebut biji-bijian. Faminhu ya'kulun, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mayoritas makanan manusia berasal dari biji-bijian. Makanya yang pertama Allah sebutkan biji-bijian, baru setelah itu buah-buahan. Ya Allah. Jadi mayoritas sekali lagi makanan pokok manusia berasal dari biji-bijian. Dan ada yang menyatakan bahwa biji-bijian itu Allah dapat hidup hanya dengan air hujan. Nah, dapat hidup hanya dengan air hujan. Berbeda dengan nanti ayat yang ke-34-nya Ibu sekalian. Kita akan lihat nanti ya Allah. Faminhu ya'kulun. Dari biji-bijian tersebut mereka memakannya. Likhwa'ajanallah yakum. Kalau kita kan berasal makanan kita dari beras katanya likhwa'ajakallah, yang kemudian diolah sambil menjadi nasi dan selanjutnya ya. Dari nasi itu pun ada macam-macamnya, Masya Allah. Faminhu ya'kulun. Kita lihat Ibu sekalian, dari ayat yang ke-33 saja Allah sudah menyebutkan beberapa karunia dan nikmat. Yang pertama, wa ayatul lahumul ard. Tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi. Ini yang pertama, nikmat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah bumi yang kita diami, yang kita singgah di dalamnya Ibu sekalian. Kita bertempat tinggal ya, kemudian kita memakmurkan bumi. Yang pertama bumi. Selanjutnya juga yang kedua ahyainaha. Jadi al-ardul maitah ahyainaha, Allah menghidupkan bumi. Ini juga nikmat dari Allah. Allah menghidupkan bumi tersebut dengan pepohonan dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa akhrajna minha habba. Allah mengeluarkan biji-bijian, menumbuhkan biji-bijian. Ini adalah nikmat yang ketiga. Dalam satu ayat Allah sudah menyebutkan 3 kenikmatan yang diberikan kepada kita. Faminhu ya'kulun. Kemudian kita bisa makan. Bisa makan itu sendiri pun adalah sebuah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pernah membayangkan mungkin ya, percuma banyak makanan kalau kita nggak bisa makan. Ada sebagian manusia yang diuji oleh Allah, hartanya banyak, kendaraannya melimpah gitu ya ikhwah. Kemudian juga ya nominal uangnya barangkali sudah tidak berseri, sulit untuk dihitung gitu ya ikhwah. Tapi ketika disodorkan makanan nggak bisa memakannya. Bahkan ada yang hanya bisa makan itu melalui infus contohnya, ataupun yang hanya bisa makan bubur yang kemudian diperas lagi. Setelah diperas lagi itu ya perasan tajinnya itu ikhwah. Ketika mereka memiliki banyak potongan-potongan baju yang mahal-mahal harganya, itu satu setelnya sekian ratus juta itu bahkan tas kecil saja udah miliaran, naudzubillah min dzalik itu. Masya Allah, kalau bikin masjid, bikin sekolah itu kan lebih manfaat daripada sekedar satu tas yang digandeng kayak gitu. Tapi ternyata mereka tidak bisa menggunakannya. Nah, entah itu mungkin karena ada penyakit kulit ataupun karena apa, ya tidak bisa menggunakannya. Ada juga yang diharuskan itu dia setiap harinya jangan pakai baju katanya ya, harus jalan-jalan keliling komplek dan jangan pakai celana panjang, harus pakai celana pendek ini ya, jangan pakai kaos oblong. Jadi harus ya, menutupi hanya sekitar pusar sampai lutut saja itu ya, padahal bajunya banyak. Dan selanjutnya intinya itu bisa makan itu sendiri adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang dulu masa mudanya kuat makan sesuatu yang keras itu, tapi sekarang ternyata jangankan yang keras itu ya mungkin yang termasuk roti pun tidak semua roti bisa dimakan itu ya. Nah itu
Jadi bisa makan adalah karunia dari Allah. Ini sudah Allah menunjukkan beberapa karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita.